Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Punagi, mengajar di kelas 1 di SD Negeri 1 Merauke. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. SD Negeri 1 Merauke terletak di Jalan Sukarelawati, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Provinsi Papua Selatan. SD Negeri 1 Merauke merupakan salah satu sekolah tertua di kota Merauke. Siswa SD Negeri 1 Merauke adalah multikultural, baik dari segi agama, budaya, dan suku bangsa. Siswa kelas 1 yang merupakan murid baru juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang sudah belajar di taman kanak-kanak dan ada juga yang belum. Hal ini menjadi pertimbangan guru dalam cara menangani siswa di kelas serta dalam memberikan pengajaran pada siswa tersebut. Berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas 1 selama kurang lebih 8 tahun, murid kelas 1 pada dasarnya masih belum mandiri dan gemar bermain. Selain itu, permasalahan yang sering muncul adalah siswa yang sudah belajar di TK dan memiliki kemampuan membaca yang baik, maka pada saat di kelas 1, siswa tersebut mudah bosan sehingga terkadang dilampiaskan dengan menunjukkan sikap yang kurang baik saat di kelas, seperti mengganggu teman atau bermain-main di kelas saat jam belajar berlangsung. Demikian pula dengan siswa yang belum belajar di TK. Biasanya, siswa tersebut tidak percaya diri serta mudah tertekan dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Padahal, fokus belajar kelas 1 adalah membaca, menulis, dan berhitung permulaan. Kesenjangan dan perbedaan kompetensi murid kelas 1 inilah yang menjadi tugas besar bagi saya yang mengajar di kelas 1. Dan untuk dapat mengakomodir kebutuhan murid, serta untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, maka di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang merupakan salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Meskipun sekolah kami pada saat itu belum menerapkan kurikulum Merdeka, tapi saya mencoba menerapkannya karena dirasa penting untuk memberikan dampak yang baik bagi perkembangan belajar murid. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 bukanlah hal mudah dikarenakan minimnya pengalaman dan informasi yang saya peroleh terkait kurikulum Merdeka, terutama pada pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih lagi, sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Akan tetapi, atas izin kepala sekolah, serta kolaborasi dengan rekan sejawat, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Ditambah pula dengan pelatihan mandiri serta informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar, yang mudah untuk diakses dengan menggunakan email Belajar ID. Hal tersebut menambah dan memperkaya saya akan pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mengenal peserta didik. Dengan mengenal peserta didik, maka saya akan lebih mudah dalam memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, yaitu membuat tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang tertuang dalam rancangan pembelajaran dengan tetap memperhatikan keberagaman murid. Di antaranya yaitu kesiapan belajar murid. Karena belajar juga, oke lanjut. Minat peserta didik. Gak usah, gak apa-apa, kan ingat tuh gambarnya apa. Dan profil belajar peserta didik. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima,
Oke, Bu Guru acak. Lambang-lambang sila Pancasila. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan strategi pembelajaran, di antaranya yaitu: yang pertama, menyesuaikan konten pembelajaran. Dalam hal ini, saya menyiapkan dan mengelompokkan murid berdasar kemampuannya, yaitu dengan menggunakan asesmen diagnostik, agar kompetensi pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh semua murid. Di sini, saya mengelompokkan murid berdasar kemampuan membaca permulaan. Murid yang sudah dapat membaca akan dikelompokkan dalam barisan kursi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saya dalam memberikan pembelajaran. Strategi berikutnya yaitu menyesuaikan proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya menyediakan ragam pilihan materi yang sesuai dengan jenjang kemampuan membaca dan minat peserta didik. Contohnya, anak yang sudah dapat membaca, maka akan diberikan materi yang berbeda dengan murid yang baru belajar mengenal huruf ataupun murid yang belum dapat membaca. Selain itu, saya juga memberikan pilihan dalam proses penyelesaian tugas, baik secara individu atau kelompok kecil. Dan saya juga sering memberikan penugasan yang berbeda sesuai dengan kesiapan dan kompetensi murid. Dan tak jarang siswa yang sudah dapat membaca akan menjadi tutor sebaya bagi murid yang belum dapat membaca. Strategi ketiga yaitu menyesuaikan produk hasil belajar. Dalam hal ini, saya menyediakan tantangan yang berbeda dalam bentuk penugasan, menyediakan ragam pilihan tugas sesuai dengan keterampilan murid. Contohnya dalam bentuk presentasi, poster, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Lanjut. Oke, terima kasih. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini gambar saya. Gambar apa? Hurufnya apa saja? Iya. Hidup di mana hiu? Laut. Hidup di laut. Hiu memiliki gigi yang Tajam. Selain yang itu, tajam. pada tahap evaluasi pembelajaran, baik formatif ataupun sumatif, saya juga memberikan penanganan yang berbeda antara murid yang sudah dapat membaca dengan murid yang belum dapat membaca. Mencetak titik-titik. A. Telapak tangan. Strategi yang keempat yaitu mengkondisikan lingkungan belajar, yaitu dengan mengubah tata letak ruang kelas secara fleksibel sesuai aktivitas pembelajaran, memanfaatkan lingkungan untuk memfasilitasi pembelajaran, dan menyepakati aturan bersama peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid saya menjadi tidak bosan dalam belajar, lebih ceria, antusias, dan dalam menerapkan aturan tidak terpaksa, serta berprestasi. Selama saya diajak Punagi, saya merasa senang, bahagia karena Bu Guru Punagi baik. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.